صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. Ujar Nabi, aku diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk nur sebelum Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan matahari, rembulan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Jadi ibarat kertas ibarat kertas nih kosong, ada tulisannya kosong, karena ada makhluk kosong. Lalu kita ambil pulpen, kita titiki setitik di kertas itu, lalu ada setitik. Nah, nang setitik itu, nang semula kosong lalu ada setitik. Setitik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang menjadi taman daripada taman-taman surga, majelisnya para malaikat. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul dengan para malaikat, tabiat-tabiat daripada para malaikat itu tertular kepada kita sekalian. Tabiatnya para malaikat itu la ya'sunallah. Para malaikat kada bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat atas apa yang diperintah Allah. Kada pernah membangkang. Ketika diperintahkan zikir terus. Ketika diperintahkan sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan watak tabiatnya para malaikat itu, kalau kita kumpul dengan malaikat, mudah-mudahan kita ketularan wataknya para malaikat. Dalam majelis kita yang mulia ini, karena kita berada di bulan kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi di Rabiul Awal ini kelahiran jasad, kelahiran jasad. Kalau kelahiran ruh, nah ini kita kada tahu pabilanya. Kelahiran jasad Nabi di bulan Rabiul Awal, terlahir dari seorang wanita bernama Aminah bintu Wahbin. Suatu saat Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari sidin betakun lawan Nabi. Ujar sidin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, ulun bersumpah atas nama ayah dan ibu, atas nama abah lawan mama ulun sumpah. Akhbirni, beritahukan kepada ulun, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Beritahukan kepada ulun apa makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada sesuatu. Sedikit ulun menceritakan tentang perawi hadis ini. Ngaran sidin Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir ini sahabat nang diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang.
hampir 100 tahun umur Sayyidina. Hampir. Ada riwayat mengatakan 98. Hampir. Ketika Sayyidina Husain masih kanak-kanak, Sayyidina Husain cucu Nabi, duduk di asuhan Nabi, duduk di pangkuan Nabi. Ujar Nabi, wahai Jabir, cucuku yang bernama Husain ini kelak akan memiliki anak yang anaknya itu diberi nama dengan nama Ali. Ini mukjizat Nabi. Ujar Nabi, Husain ini karena bakal bisi anak ngarannya Ali. Padahal Husainnya masih duduk di asuhan, masih halus. Dan kelak di hari kiamat, anaknya yang bernama Ali ini akan dipanggil di hari kiamat dengan panggilan As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Dalam riwayat lain, Yud'a Bizainil Abidin, dipanggil karena di hari kiamat anaknya Husain ini dengan panggilan Zainul Abidin, perhiasan ahli ibadah. Lalu ujar Nabi, nakena wahai Jabir, anaknya Husain yang bernama Ali itu akan memiliki anak. Akan memiliki anak. Nama anaknya sama dengan namaku. Berarti cucu Sayyidina Husain. Cucu Sayyidina Husain. Husainnya aja masih duduk di asuhan Nabi. Anaknya Ali ini bernama Muhammad, sama dengan namaku. Apabila engkau bertemu dengannya, datuknya ini berkirim salam. Lalu ujar Nabi, bila sudah ikam bertamuan lawan cucuku yang bernama Muhammad, berarti umur ikam wahai Jabir kada lawas lagi. Akhirnya bertemulah masa yang dinanti-nanti. Jabir bin Abdullah bertemu dengan cucu Nabi yang bernama Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Bertemu masih kanak-kanak kayak nang parak lawang ya ading nih. Dipadahkan yang gah nangarannya Muhammad, anaknya Ali Zainal Abidin ini. Datukmu Nabi Muhammad berkirim salam. Oh iya kah? Dalam riwayat 3 hari mbah itu meninggal dunia. Nah sahabat Jabir ini meriwayatkan, ya Rasulullah, beritahukan kepada ulun makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan sebelum adanya sesuatu. Jadi Allah itu wahdaniyat. Kalau kita belajar tauhid itu wahdaniyat, artinya Allah itu esa, tunggal. Ketika Allah Ta'ala bersendirian, artinya sorangan aja, karena ada makhluk. Maka makhluk yang pertama diwujudkan oleh Allah adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, aku diciptakan oleh Allah Ta'ala, tapi masih bentuknya bentuk nur. Nur itu kalau diterjemahkan ya artinya cahaya. Tapi nur yang dimaksud di situ kadang-kala kita bayang-bayangkan. Jangan pian sama-samakan dengan cahaya lampu atau cahaya bulan atau cahaya matahari. Nur. Ujar Nabi, aku diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk nur sebelum Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan matahari, rembulan, sebelum Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Jadi ibarat kertas. Ibarat kertas nih kosong, ada tulisannya. Kosong. Karena ada makhluk kosong.
Lalu kita ambil pulpen, kita titiki setitik di kertas itu, lalu ada setitik. Nang setitik itu, nang semula kosong lalu ada setitik itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Ali Al-Halaji berdasarkan riwayat yang sahih, wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadasa wa ma taqadam. Dari nur Nabi kita Muhammad itulah Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Makhluk apa aja? Jin, manusia, malaikat, surga, neraka. Itu semuanya berasal daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pian melihat ulun atau ulun melihat pian, hakikatnya ulun melihat Nabi Muhammad. Karena di dalam diri ulun ini asalnya nur Nabi Muhammad. Jadi ulun melihat pian bukan piannya, tapi yang dilihat adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dari situ semua. Dimulai dari satu titik itu lalu kita menulis dengan banyak bermacam-macam tulisan. Yang hendak menulis huruf alif mesti setitik dulu. Yang hendak pulpennya di kertas jadi setitik kannya, lalu pian tarik ke bawah jadi huruf alif. Pian tarik ke kiri jadi huruf ba. Pian titiki 3 jadi huruf sa. Semuaan tulisan-tulisan itu asalnya setitik. Tidak ada para nabi melainkan berasal daripada nur Nabi kita Muhammad. Tidak ada para malaikat melainkan asalnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ata asyara alfa'am. Aku nijar Nabi sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala berbentuk cahaya, berbentuk nur sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam 14.000 tahun. Nabi sudah ada nurnya. Nabi Adam 14.000 tahun hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nang kelahiran Nabi nang kita kisahkan nih, lain di bulan Rabiul Awal. Itu belum ada Rabiul Awal, belum ada Rabiul Akhir, belum ada waktu, belum ada tempat, Nabi sudah ada. Nang kelahiran nang di bulan Rabiul Awal ini kelahiran jasad. Nang bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kalau Nabi nang kita kisahkan nang nur ini bukan, belum ada bulan, belum ada tahun. Masih kosong kertasnya, belum ada apa-apa. Lalu ada setitik, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelahiran yang disebut dengan kelahiran di alamul malakut. Kalau kelahiran di Rabiul Awal ini kelahiran di alamus syahadah. Apa alam malakut, apa alam syahadah? Sidin pakarnya. Bahkan ujar Nabi, aku ini sudah jadi nabi. Kuntu nabiyan, aku ini ujar Nabi kita sudah diangkat oleh Allah, sudah dilantik oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Wa Adamu munjadilun fi tinati. Sedangkan Adam itu masih berbentuk tanah. Belum hidup lagi Nabi Adam, Nabi kita sudah jadi Rasul. Dalam riwayat lain dikatakan, aku ini ujar Nabi, kuntu nabiyan wa Adamu bainal ma'i wat turab. Aku sudah menjadi Rasul, aku sudah menjadi Nabi, sedangkan Adam itu antara banyu lawan tanah. Karena Nabi Adam itu asalnya dari banyu lawan tanah. Di Adon banyu lon tanah itu tanahnya macam-macam. Summiya Adamu Adama li'annahu min adimil ard. Nabi Adam itu dinamakan Adam. Adam itu artinya campuran bermacam-macam tanah.
Jadi Adam itu artinya tanah nang bercampur-campur. Ada tanah warnanya hirang, ada tanah warnanya habang, tanah warnanya kuning, dicampur jadi satu. Lawan banyu. Nah itu ngarannya Adam. Makanya Nabi Adam itu dinamai Adam karena dicampur dari bermacam-macam tanah. Jadi kita jangan heran namun kulit ini macam-macam warnanya. Karena Nabi Adam bercampur tanahnya. Kalau kita karena tanah nang hirang-hirang. Nah itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala lalu ditempatkan di dalam surga. Setiap Nabi Adam melihat pintu-pintu surga, tiang-tiang daripada istana-istana surga, di setiap lembar daun-daun pohon yang di dalam surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya. Ujar Nabi Adam, ya Allah ini ngaran siapa nang pian sandingkan lawan ngaran pian? Ujar Allah, itu nama kekasihku Muhammad. Kalau bukan karenanya engkau tidak akan aku ciptakan. Nah pernah juga suatu saat Nabi Adam alaihissalam ketika sedang tidur di dalam surga. Jadi Nabi Adam itu dulu biasa guring di dalam surga. Tapi karena kalau kita umat Islam, orang-orang yang beriman masuk surga, karena di hari kiamat sudah tidak ada tidur di dalam surga. Ada lagi guring. Karena guring itu akhul maut, dang sanaknya mati. Makanya di surga itu ada guring. Karena kita hidup kekal, ada lagi kematian. Nah, Nabi Adam pernah guring di dalam surga. Begitu bangun ada bebinian di higa. Ada binian. Ketika Nabi Adam hendak menyentuh perempuan itu, ujar Allah Ta'ala, hatta tuaddi mahroha, jangan dijapai-japai, bayar dulu maharnya. Binian itu Siti Hawa. Nabi Adam hendak menjapai, siapa nih? Hendak menyentuh, bayar dulu, ujar Allah Ta'ala, maharnya. Apa maharnya ya Allah? Tusalli ala habibi Muhammad, baca salawat atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya. Nah jadi Nabi kita ini makhluk yang pertama Allah Ta'ala ciptakan. Jadi lain Nabi Adam, manusia pertama itu. Nabi Adam itu manusia pertama di alam syahada, di alam nyata. Ya Nabi Adam. Nah kita ini semuanya kepada Adam. Ulun nih sampainya kepada Adam, pian kayak tujuan. Nabi Muhammad pun ya kayak tujuan sampainya kepada Nabi Adam. Adam itu disebut dengan Abul Ajsad, abahnya jasad. Jadi jasad kita ini abahnya siapa? Ya Nabi Adam. Tapi jasad ini tidak ada nilai apa-apa tanpa adanya ruh. Kalau ada ruh, jasadnya tidak ada gunanya. Bahkan jasad ini kada bisa merasa tanpa ada ruh. Ulun umpamanya tak cucuk duri batis kesakitan, nang sakit itu hakikatnya lain jasad, tapi nang sakit itu ruh. Seluruh makhluk itu kenal pinandu lo Nabi. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu asalnya dari sumber nang sama, yaitu sumber Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi SAW di kota Madinah itu ada onta mengamuk. Mungkin biasa ulun kisahkan. Jadi di kota Madinah ada onta mengamuk. Setiap ada orang berparak dipinjaknya, ditendanginya. Lalu Nabi SAW bertakun lawan sahabat, ada apa nih jar Nabi? Ini ribut-ribut.
Ujar sahabat nang lain, ya Rasulullah, ada unta mahamuk. Kada kau diparaki, ditendanginya kita. Maka Nabi SAW mendekat kepada onta itu. Sahabat menangati, jangan ya Rasulullah, kalau pian disakiti oleh onta itu, jangan. Begitu Nabi SAW berparak lawan onta itu, onta nang asalnya berdiri berduduk, dilipatnya batisnya duduk. Tenang onta itu ketika diparaki oleh Nabi. Lalu Nabi SAW membisik di telinga onta, dibisiki. Setelah dibisiki oleh Nabi, bagantian ontanya yang membisik di telinga Nabi. Setelah onta berbisik, Nabi berbisik lagi dengan onta itu. Setelah selesai berbisik dengan onta, maka Nabi SAW marah. Nabi marah mencari pemilik onta. Mana ampun onta ini? Ulun ya Rasulullah, ulun ampunnya. Disariki oleh Nabi. Ujar Nabi, bujur kan? Engkau mempekerjakan onta ini dibebani dengan beban-beban berat selama berbulan-bulan, dan engkau kurang memberikan makan minumnya. Suruh bahangkut makan minumnya kada dipenuhi, kada dicukupi. Inggih bujur ya Rasulullah, ontamu mengadu mengeluh kepadaku. Onta itu kenal lawan Nabi, pinandu lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar sahabat ini, ya Rasulullah, ulun berjanji, ulun bersumpah, selama 1 bulan ini ulun tidak akan mempekerjakan onta ini. Inya ulun beri makan minum aja, istirahatinya begawi. Lalu Nabi SAW berbisik dengan onta. Disampaikan oleh Nabi bahwa orang yang memiliki engkau ini berjanji akan memberi makan minum selama 1 bulan dan tidak mempekerjakan. Setelah itu ontanya ampih mamuk. Ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali pinandu lawan Nabi, tahu lawan Nabi. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inni la a'lamu hajaran bi Makkata yusallimu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku, ujar Sayyidina Ali, dahulu rancak mengawani Nabi, berjalan di pinggiran kota Mekah. Aku ingat batu-batu nang mana nang memberi salam lawan Nabi, aku ingat batunya nang mana. Jadi kalau Nabi melewati bebatuan di kota Mekah, batu itu memberi salam lawan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali, aku pinandu, batunya nang mana? Berarti salam ini didengar oleh Sayyidina Ali, bukan hanya Nabi nang mendengar. Bahkan batu itu pun pinandu lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rugi kalau kita umat Nabi Muhammad yang di dalam diri kita ada Nabi Muhammad, kada pinandu lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, di hari kiamat itu, apabila ada orang kada melihat aku di hari kiamat, berarti celaka. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang nang kada melihat aku di hari kiamat. Siapa nang kada melihat Nabi? Di antaranya orang yang apabila mendengar nama Nabi tidak bergetar hatinya, tidak tergerak lidahnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ada cinta lawan Nabi, ketika mendengar nama Nabi disebut tergerak hatinya, ada rasa rindu, ada rasa pengagungan terhadap nama yang didengarnya, lalu muncullah solawat diucapkan dengan lisannya. Di antaranya lagi orang yang celaka yang kada melihat Nabi, ialah orang yang tidak senang akan sunnah Nabi. Jadi apa yang menjadi sunnah Nabi? Kita usahakan. Ada yang kita amalkan, ada yang kita umpati. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini.
Orang sudah banyak yang kada pinandulon nabinya, lebih kenal dengan yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tahu kadar Nabi Muhammad, kita tidak akan berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta lawan Nabi dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita nang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para ulama kita khususnya guru-guru kita Allah taala lindungi, Allah taala jaga daripada bala dan musibah, daripada orang-orang yang mendengki, daripada orang-orang yang membenci. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din, barakatan fil umur, wasiyatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, syahri minal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan indal hisab, wa amnan minal 'adzab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.